Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, puji nama Tuhan. Segala kita semua masih diberi kesempatan untuk kita mengikuti ibadah online pada saat ini. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena kita semuanya Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah online ini dengan baik, mengambil sikap yang baik, kita dapat siap untuk melayani dan siap untuk memuji dalam nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah online ini, kita mau menutup mata dan berdoa. Puji nama Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah yang selalu Engkau berikan bagi kami semuanya. Untuk kami dapat melayani Engkau, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan jikalau kami sebentar juga yang akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Engkau yang akan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, Bapa
Tuhan, Engkau suci, suci, Engkau sungguh suci Yesus. Haleluya, haleluya. Kuduslah Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Kami mau melanjutkan pujian kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Di masa-masa akhir zaman ini sungguh indah jikalau kita semuanya boleh bersatu. Kita boleh menyatukan diri, menyatukan hati, baik pimpinan ke jemaat dan jemaat kepada jemaat. Biarkan semua berkat-berkat yang Tuhan siapkan akan melimpah atas Bapak Ibu saudara sekalian, atas kita semuanya. Haleluya, haleluya. Kesanan telah diperintahkan Tuhan. Di mana Bapak Ibu? Di rumah tangga Bapak Ibu. Di masing-masing ayah, ibu, dan anak-anak. Agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan,
kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara sekalian, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Tak urapan, tak urapan di kepala yang kecabutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Bak urapan di kepala, bak urapan di kepala yang kecabutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Sekali lagi. Oh, betapa indahnya. Haleluya, haleluya. Sungguh betapa indahnya Bapak Ibu. Kita mau lebih semangat lagi Bapak Ibu. Kita mau bersorak-sorai karena sekarang adalah masa-masa penuaian. Kita mau menuai banyak-banyak jiwa. Haleluya. Jika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang merindu. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan menjemurkan air mata. Pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang merindu. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak
sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya yang menabur, yang menabur akan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai, sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, membawa berkat, berkatnya pasti pulang membawa berkat, berkatnya pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Puji nama Tuhan. Kita mau giat untuk menabur benih, dan kita pada satu saatnya kita akan menuai dengan banyak sorak-sorai. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau membawa diri kita, biarkanlah Yesus yang akan memberikan benih dalam kehidupan kita. Kita mau rawat, kita mau berbuah lebat seperti sesuai dengan firman-Nya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat danau yang cerah, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Engkau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Dari awal kita mau lebih sungguh-sungguh katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, ada Yesus yang selalu ada untuk kita, Bapak Ibu. Kita nggak perlu khawatir akan apa yang kita butuhkan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku.
Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, ku percaya padamu. Ku percaya padamu Tuhan. Sembah lebih dalam lagi Bapak Ibu, karena oleh firman-Nya kita disembuhkan, oleh firman-Nya kita diluputkan dari segala macam bara bahaya. Tinggikan nama-Mu, pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan,
Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar roh-Roh-Mu saja Tuhan yang hadir di hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau mendengar firman Allah dengan judul Kasih Setia Tuhan di Tengah Goncangan. Betapa indah ketika ada di dalam situasi hidup yang tidak baik, di tengah goncangan yang sangat parah, tetapi kita akan alami dan tetap menerima kasih setia Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Yesaya pasal 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Suatu janji yang pasti dari Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Perjanjian damainya tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Bapak Ibu Saudara, kondisi gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, satu keadaan yang sangat tidak baik, satu keadaan yang sangat buruk, satu keadaan yang sangat menakutkan bagi manusia. Tetapi di tengah-tengah situasi hidup yang menakutkan, di tengah situasi hidup yang sangat mencekam, ada janji Allah untuk kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan perjanjian damainya tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan lihat melalui firman Allah, Alkitab akan menjelaskan goncangan yang akan terjadi di dunia ini. Yang pertama, kita akan lihat goncangan yang terjadi di bumi yang tertulis dalam Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai ayat 13. Yesaya 24 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 1 dikatakan Tuhan akan menanduskan bumi, Tuhan akan menghancurkan, membalikkan permukaannya dan menyerakkan penduduknya. Satu goncangan yang sangat parah. Karena itu kondisi manusia yang dijelaskan di dalam Alkitab di ayat 2. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Dari semua status ekonomi, dari semua status sosial, mereka ada dalam keadaan yang sangat tidak bagus. Dari ayat yang ketiga, bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi.
Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak akan menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang yang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didorbak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Bapak, Ibu, Saudara, dari ayat-ayat firman Allah kita akan lihat goncangan yang terjadi di bumi. Bumi akan merana, bumi akan tandus, dan semuanya akan alami penderitaan. Bahkan firman Allah katakan kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang beria-ria sudah berhenti. Tidak ada lagi orang yang bergirang, tidak ada lagi orang yang bersukacita. Tanah tidak dapat memberikan hasil yang baik. Inilah yang akan kita alami. Tetapi luar biasa sekali dari ayat Mas yang kita baca. Kasih setia Tuhan di tengah goncangan. Meskipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Tetapi firman Allah katakan kasih setia Tuhan dan perjanjian damainya tidak akan meninggalkan kita. Mari kita melihat bersama ayat selanjutnya, goncangan yang terhebat di akhir zaman. Bukan hanya di dalam Yesaya 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 bahwa bumi akan tandus, orang akan mengalami penderitaan baik dari status ekonomi yang tinggi, dari status sosial yang tertinggi sampai mereka yang memiliki status ekonomi yang rendah, sampai mereka yang punya status ekonomi yang rendah, mereka ada di dalam penderitaan. Bumi berkabung, dunia merana, dunia sedih, dan tanah tidak dapat menghasilkan hasil yang baik. Pertanian menjadi rusak. Dan itu akan terjadi lebih hebat lagi. Kita akan memasuki tahun-tahun ke depan. Bukan bertambah baik, tetapi kita akan masuki tahun-tahun ke depan. Akan lebih parah goncangan itu. Kita akan buka dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat 17. Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Maka aku melihat ketika anak domba membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta, terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara,
Dari Yesaya 24 ayat 1 sampai ayat 13 kita bisa melihat bumi akan ditandus-tanduskan merana. Tidak ada hasil yang baik. Semua manusia, semua penduduk bumi akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ. Perjalanan selanjutnya yang akan terjadi ketika kita buka dalam Wahyu 6 ayat 12 sampai yang ke-17 ketika meterai yang ke-6 dibuka. Apa yang terjadi dari bagian ini? Maka aku melihat anak domba membuka meterai yang ke-6, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Akan terjadi bencana alam yang sangat dahsyat. Dan semua orang akan mengalaminya. Firman Allah katakan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara. Menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab. Dan ayat yang ke-15 sampai ayat 16. Raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya, bahkan sampai budak-budak pun mereka merasa mati itu yang paling nyaman. Sehingga mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami. Sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Kita bisa melihat keadaan dunia bukan tambah hari tambah baik. Tetapi kita melihat goncangan di bumi terjadi ketika manusia hidup di dalam dosa, mereka melanggar Tuhan. Dan dalam Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17, goncangan yang terhebat di akhir zaman. Sehingga raja-raja, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang merdeka, bahkan budak-budak menginginkan satu kematian. Karena apa? Bencana yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam kebenaran, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang hidup di dalam kekudusan, bagi kita yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah, ada jatuh janji di dalam Yesaya 54. Kita lihat kembali Yesaya pasal yang ke-54. Ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung bergoncang dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kita tidak menjadi kecut hati, kita tidak menjadi tawar, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi putus asa. Karena ada janji Allah yang pasti untuk kita, yaitu bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Kasih setianya dan perjanjian damainya. Saudara, apa bukti kasih setia Tuhan di tengah goncangan dunia ini? Apa bukti kasih setia Tuhan di tengah goncangan dunia yang merana, dunia yang menderita, dunia yang sakit, dunia yang tandus, dan akan terjadi bencana alam secara global, dan semua manusia akan ada di dalam penderitaan. Tetapi janji Allah, kasih setia Tuhan di tengah goncangan akan kita alami. Apa kasih setia Tuhan? Firman Allah katakan di Yesaya 54 ayat yang ke-10, perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan katakan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang pertama, bukti kasih setia Tuhan di tengah goncangan adalah kedamaian. Kita akan alami hidup damai sejahtera. Di tengah situasi goncangan dunia yang terjadi di bumi, goncangan yang terhebat akan terjadi di akhir zaman ini. Tapi firman Tuhan katakan kedamaian yang Tuhan berikan akan memampukan kita hidup di tengah yang tidak baik, tetap alami damai sejahtera. Dalam Filipi pasal yang keempat,
ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah goncangan dunia saat ini dan di tengah goncangan dunia yang akan terjadi di akhir zaman, kita mau tetap hidup di dalam Yesus Kristus. Kita mau tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita alami damai sejahtera Allah. Ayat ini katakan, damai sejahtera Allah itu yang melampaui akal. Menurut akal, di tengah goncangan hidup sekarang, di tengah goncangan hidup yang akan terjadi di akhir zaman itu, kita tidak akan alami damai sejahtera. Tetapi karena kita beriman kepada Yesus, Allah memberikan damai sejahtera sehingga melampaui akal kita, dan damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Yang kedua, kita akan alami perlindungan Tuhan. Hiduplah terus di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika goncangan itu terjadi, kita akan alami perlindungan Tuhan. Kita buka dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai ayat 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita tidak takut dengan apa yang terjadi. Kita tidak takut dengan adanya perubahan. Kita tidak takut ketika bumi berubah. Kita tidak takut ketika gunung-gunung goncang ke dalam laut. Kita tidak takut ketika ada angin ribut. Kita tidak takut ketika gunung-gunung goyang oleh geloranya. Karena apa? Tuhan memberikan perlindungan. Betapa luar biasanya Allah menunjukkan kasih setianya. Allah tidak ingkar janji kepada kita. Apa yang dijanjikan pasti digenapi. Sekalipun gunung-gunung bergoncang, bukit-bukit bergoyang, tetapi firman Allah katakan, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Kasih setia Allah tidak akan meninggalkan kita. Apa bukti kasih setia Allah dalam hidup kita di tengah-tengah goncangan dunia ini? Sampai kita masuk kepada goncangan yang terhebat, kita akan alami damai sejahtera. Di tengah goncangan dunia ini, kita akan alami yang namanya perlindungan. Dan yang ketiga, kita akan mengalami kelimpahan. Kita buka dalam Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
Bapak, Ibu, Saudara, di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan. Arti menggoncangkan, menjatuhkan hukuman, menghukum langit dan bumi, laut dan darat. Tetapi ada perlakuan spesial bagi orang-orang yang hidup benar. Ada perlakuan spesial bagi orang-orang yang bertumbuh di dalam firman Allah, bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab katakan, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dan kemegahannya, firman Tuhan semesta alam. Kita akan alami berkat-berkat kelimpahan. Tuhan limpahkan kita berkat sehingga kita dapat melayani Tuhan, sehingga kita dapat memuji Tuhan, sehingga kita dapat mempermuliakan Tuhan. Betapa indah Allah tetap mengasihi kita di tengah goncangan dunia ini. Kita tidak menjadi kekurangan, kita tidak menjadi lemah, tetapi Tuhan berkati kita. Tuhan berkati kita sehingga hidup kita dimampukan oleh Tuhan untuk terus melayani Tuhan, untuk terus memuji Tuhan, untuk terus mempermuliakan Tuhan. Itulah Bapak, Ibu, Saudara, bukti kasih setia Tuhan di tengah goncangan. Umatnya alami kedamaian, umatnya alami perlindungan, umatnya alami kelimpahan. Yang keempat, umatnya mengalami keselamatan dari Tuhan. Kita buka dalam Yesaya 51 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesaya 51 ayat 6 sampai 8. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka, sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, nubuatan firman Allah dalam Yesaya 51 ayat 6 sampai ke 8. Perjalanan maju ke depan dunia ini, Alkitab menjelaskan tambah buruk, dan buruk. Karena Alkitab katakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Tetapi kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa. Karena janji Allah itu pasti untuk kita. Semuanya akan alami goncangan dan tergoncang. Tetapi Allah katakan, kasih setiaku, perjanjian damaiku tidak akan meninggalkan engkau. Apa bukti kasih setia Allah? Dia memberikan keselamatan kepada kita. Dia memberikan kelepasan kepada kita. Di Yesaya 51 ayat 8 katakan, tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya. Kita mau bersyukur buat semua kebaikannya. Dia sangat baik, dia sangat luar biasa untuk kita semuanya. Kalau kita lihat tengah goncangan yang terjadi di dunia ini, manusia menjadi susah.
Semua manusia menderita, semua manusia. Kedepannya akhir zaman, goncangan membuat manusia ingin mati karena mereka berpikir kematian itu menyelesaikan semua masalah. Sehingga mereka berteriak, gunung-gunung hendaklah menimpa kami, batu-batu hendaklah runtuh menimpa kami. Tetapi sangat luar biasa untuk kita semua, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Di tengah-tengah goncangan kita alami damai sejahtera. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah bumi yang berubah, di tengah-tengah bumi yang buruk, Alkitab menjelaskan Tuhan melindungi kita. Di tengah-tengah kondisi hidup yang tidak baik, firman Allah katakan di dalam kitab Hagai, kita akan alami berkat kelimpahan. Tuhan akan memberkati kita yang sangat-sangat luar biasa. Dan yang keempat, kita akan alami keselamatan dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tenang di tengah goncangan. Kita akan tetap tenang di tengah goncangan dunia ini. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah yang kami alami. Tuhan sudah memberkati kami melalui firman Allah. Sehingga di tengah goncangan dunia yang semakin hebat goncangan itu, kami tetap tenang. Karena kami percaya perjanjian damai-Mu dan kasih setiamu tidak akan meninggalkan kami. Sehingga kami akan alami kedamaian, kami akan alami perlindungan, kami akan alami kelimpahan, kami akan alami keselamatan. Berkati kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati bangsaku, Engkau berkati negeriku Indonesia. Terima kasih Tuhan. Akhir ibadah saat ini berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan sukacita, semangat damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita mulai saat ini sampai Tuhan datang. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.